Kalau ada pohon rumahnya sini mas. hujan badai Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Kami baru saja berdiskusi yang dihadiri dari pihak eksternal, yaitu dari Komisi 3 yang diwakili oleh Bapak Ahmad Saroni, kemudian dari Kompolnas, kemudian dari Ombudsman RI, dan beberapa pakar transportasi Bapak Hidarman Intias, kemudian pakar hukum Profesor Suhanda Cahaya. Beliau salah satu guru besar di Jayabaya dan beberapa perguruan tinggi. Dari eksternal juga hadir dari pihak PTM Mitsubishi, dan juga tadi ada perwakilan wartawan melihat jalannya diskusi. Sementara dari internal hadir dari Korlantas yang diwakili oleh Kombes Hotman, Subdit Laka, Korlantas Polri. Dari internal Polda Metro Jaya, Purwasda, Dirlantas, Kabitkum, Kabitdokes, dan tentunya jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya. Kami juga mengundang pihak keluarga melalui kuasa hukum, kemudian dari Fakultas Fisip Universitas Indonesia dan dari BEM. Namun sampai dengan diskusi selesai belum hadir. Pada kesempatan lain saya sudah memerintahkan Dirlantas untuk kita undang secara terpisah, mungkin juga bisa melalui Kompolnas supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ganjalan bagi pihak keluarga mungkin juga bisa kami dengarkan. Kami melakukan dari diskusi tersebut, kami merencanakan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebagai Kapolda, saya sudah menginstruksikan untuk ditangani secara objektif, profesional, dan melibatkan ahli-ahli terkait. Saya tekankan untuk menerapkan scientific investigation on road safety. Dan tentunya sebagaimana tradisi Polda Metro Jaya, ini dilakukan secara kolaborasi interprofesi agar peristiwa kecelakaan yang melibatkan almarhum Hasha dan Pak Eko bisa tertangani dengan baik. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kompolnas, kemudian pakar dan teman dari Korlantas.
kami sudah mendapatkan informasi tentang penanganan kasus ini. Dari diskusi itu memang ada beberapa hal yang kami usulkan dan kami sudah sampaikan kepada Ditlantas untuk ditindaklanjuti. Kita semua tentunya bisa memahami bagaimana perasaan keluarga korban yang meninggal dunia, namun juga kita tentunya merujuk pada aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, ruang untuk keluarga melapor dibuka pintunya, silakan. Dicontoh keluhan tentang kenapa orang yang tidak menolong atau tidak dikenakan hak pintu. Ini pun dibuka ruang untuk itu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ikuti proses rekonstruksi ulang, kemudian proses penyidikan selanjutnya. Kami dari Kompolnas akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan kepada teman-teman media. Saya kebetulan ikut tadi ada gelar atau konsultasi, dan setelah saya pelajari apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam investigasi atau penyidikannya sudah betul. Mungkin ada keberatan sedikit di mana pihak keluarga korban mungkin mendengar bahwa penyidikan itu sudah meninggal kok dijadikan tersangka. Kenapa Polda membuat demikian? Itu sesuai dengan undang-undang pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi kalau penyidikan itu dihentikan penyidikannya karena terlapor, tidak nyambung dengan undang-undangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Polda sudah betul. Jadi memang mesti tersangka bahwa bisa dihentikan penyidikannya. Kalau terlapor nggak bisa, pasal 230 tidak terpenuhi. Terima kasih kepada semua teman-teman media. Terima kasih juga kepada Pak Kapolda juga Kompolnas. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kapolda juga teman-teman jurnalis. Saya sebagai pengamat, 3 hari ini saya melayani pertanyaan-pertanyaan para jurnalis, dan selalu saya kemukakan bahwa dalam suatu peristiwa kecelakaan itu, terutama kalau roda 2 dan roda 4, itu kita menganut paham ini, paling tidak saya, tidak selalu kendaraan besar itu salah, tapi juga tidak selalu kendaraan kecil, dalam hal ini motor, selalu benar. Artinya apa? Pada suatu ketika kendaraan besar juga benar, tapi pada suatu ketika kecelakaan roda kendaraan kecil juga bisa salah. Artinya apa? Kita melihat kasus by kasus, sehingga bagi teman-teman jurnalis mungkin kita perlu melihat secara kritis tentang kondisi saat itu. Saat itu adalah kondisinya hujan, saat itu bersamaan dengan runtuhnya satu sekolah di Pondok Labu ya, dan kondisi kanan kiri jalan itu sedang ada perbaikan, ada sumur resapan. Lalu kendaraan bermotor itu berjalan antara dari 2 kesaksian itu kan ada yang mengatakan 40 sampai 50 atau 60. Nah, sebetulnya kendaraan di jalan kota mestinya kalau Transjakarta itu membatasi 50. Nah, dari segini menurut saya kita tidak harus kita hindari pemakaian terminologi misalnya digilas, ditabrak, karena saya sebagai manusia masuk ada orang yang secara sengaja itu menabrak. Saya kira enggak. Itu jadi ya kalau saya bilang ini adalah fakta yang ada di jalanan, bagaimana kita mulai harus belajar tertib berlalu lintas. Itu aja pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.
Komandan dari Polisi. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Kapolda dan selamat siang rekan-rekan jurnalis. Kami dari PT Mitsubishi Motor Indonesia diminta support dalam kapasitasnya memeriksa kondisi kendaraan laju rosport yang terlibat pada kecelakaan kali ini kita bahas. Dan secara terpisah kami sudah melakukan pemeriksaan kendaraan dan telah menjelaskan hasil pemeriksaan kami terhadap penyidik. Pada dasarnya kami akan selalu support pihak kepolisian atau pihak-pihak lain dalam menuntaskan ataupun juga ada permintaan terkait dengan penyelesaian tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang. Dari Korlantas ini kebetulan Baik, terima kasih Bapak Kapolda dan yang saya hormati rekan wartawan. Sesungguhnya beberapa hari ke belakang Korlantas Polri sudah melakukan asistensi kepada para penyidik untuk tidak hanya monoton berdasarkan saksi-saksi yang hidup. Saksi-saksi hidup itu temannya sendiri yang di belakang maupun yang ada di sepanjang jalan, tetapi juga mengolah dengan traffic accident analysis berbasis digital dengan alat 3D laser scanner itu untuk menghitung dari kerusakan kendaraan ini sebenarnya berapa kecepatan sebelum crash. Dan itu tadi saya lihat para penyidik sudah lakukan itu, tapi perlu ada koreksi karena kondisi jalan pada saat itu basah. Tentu perlambatan dari masing-masing kendaraan ini perlu jarak yang lebih banyak lagi, dan ini akan bersaut dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh para penyidik. Saya kira itu. ini rekan-rekan sekalian, ini wujud daripada niat Polda Metro Jaya untuk transparan, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bisa dikasih mic biar lebih kedengaran. Ya. Oke. Pak Fadil, izin Dian dari Kompas TV mau tanya. Pertama tadi kita lihat ada kehadiran Kapolres Jakarta Selatan, itu dalam rangka apa? Apakah memang dalam rangka juga untuk menjelaskan penyidikan sebelumnya? Karena kalau tidak salah penyidik awal itu dari Polres Jakarta Selatan. Terus kemudian juga apakah hari ini ketidakhadiran keluarga korban karena memang ada relevansinya? Sempat mempertanyakan juga TGPF yang sebelumnya karena dianggap tidak profesional. Terus ada penanganan yang dinilai lambat begitu Pak Kapolda. Terus ada pelaporan keluarga juga yang belum ditindaklanjuti. Kemudian juga kita menanya ke Pak Beni, ada beberapa hal tadi yang sudah direkomendasikan kepada Korlantas atau penyidik, itu apa saja Pak, kalau bisa disampaikan? Terima kasih. Baik, Pak Kapolri Selatan datang ke saya untuk melapor hal lain, bukan terkait dengan kasus ini. Yang kedua, silakan tanya pihak keluarga mengapa tidak datang. Tapi kami tetap mengharapkan kehadiran. Tadi kita sudah bicara di dalam dengan Pak Beni Mamoto. Kita undang kembali melalui Kompolnas mungkin supaya situasinya lebih netral. Mungkin di Kompolnas nanti kami akan datang mendengarkan apa yang menjadi tugas. Prinsipnya kami terbuka. Baik. TGPF sebelumnya, kemudian juga belum ada, ini baru sekarang, nggak ada tim-tim sebelumnya, ya, nggak ada kan. Saya ulangi, ini bukan tim TGPF atau apa, tim asistensi dan konsultasi untuk mencari fakta yang objektif. Ya, saya ulangi, ini bukan tim pencari fakta apalah namanya, tapi ini tim konsultasi dan asistensi untuk menemukan fakta yang transparan, lebih objektif. Tadi apa pertanyaannya buat Pak Beni? rekomendasi yang tadi sudah disampaikan. Sebetulnya rekomendasi ini sangat teknis ya, tapi kalau nggak dijawab salah juga nanti. Jadi beberapa hal teknis dalam hal penyidikan ini memang kami memberikan masukan
ini berangkat dari masalah yang disuarakan oleh keluarga. Kenapa sih orang yang tidak menolong korban ini yang meninggal kok tidak dikenakan sanksi hukum? Nah, oleh sebab itu tentunya kami dari Kompolnas menyarankan untuk ada pemeriksaan ahli. Kalau orang selama 30 menit dibiarkan dalam kondisi seperti itu, dibanding dengan kalau langsung ditolong dan dibawa ke rumah sakit, itu bagaimana dan sebagainya. Ini kaitannya dengan nanti visum dan dokter yang periksa pertama ketika menerima korban ini. Itu salah satu, dan masih banyak lagi. Tapi kira-kira menyangkut hal-hal teknis yang kiranya ini untuk mengoptimalkan, sehingga nanti pertanyaan publik itu bisa terjawab. Terima kasih. Satu lagi tadi, siapa? Ada dua saya lihat. Oh ya, terakhir nanti. Ini yang di tengah ini Mbak, ini dulu perempuan. Ladies first. Iya Pak, saya Nadila dari TV1. Dari? TV1. TV1. Iya. Ya, pertanyaan saya yang pertama, sejauh ini tim pencari fakta yang telah terbentuk itu sudah melibatkan profesi tim asistensi dan konsultasi ya, saya ulang. Tim asistensi dan konsultasi ya. Sudah melibatkan profesi apa saja. Kemudian pertanyaan kedua saya ini mungkin di luar dari pembahasan hari ini, tapi memang ada kaitannya. Itu bagaimana update sidang kode etik terkait dengan Kompol D mengenai kecelakaan mahasiswa di Cianjur, seperti itu Pak. Dari ATPM, pakar transportasi, dari lembaga pengawas, Kompolnas dan Komisi 3, dari Ombudsman, dari Korlantas, kemudian pakar hukum pidana. Nanti dalam langkah rekonstruksi tentu kita akan melibatkan ahli mekanika forensik, ya, fisika forensik terkait dengan hitung-hitungan yang lebih rigid, ya, ahli-ahli di bidang eksakta. Tadi kita sudah sepakat. Kemudian yang kedua terkait dengan kecelakaan yang di Cianjur, yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Polri. Terakhir. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Novel dari CNN Indonesia. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Benny, mungkin boleh bantu jawab ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya tentang tanggapan, karena memang pertanyaan ini kan diambil dari beberapa atensi publik tentang tragedi kecelakaan yang berada di Jakarta. Nah, dari beberapa publik pendapat yang kita ambil itu memang mengacu pada arogansi pihak kepolisian. Nah, tanggapan dari Bapak itu seperti apa? Terima kasih Pak. Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan Cianjur dulu. Sejak awal kasus ini terjadi, berita yang muncul itu bunyinya oknum polisi menabrak dan kabur. Dan ini yang sudah terbentuk. Makanya waktu itu begitu dengar itu, kami dari Kompolnas langsung turun minta klarifikasi, benar nggak berita itu? Ternyata faktanya tidak seperti itu. Nah, banyak kasus yang muncul ini antara headline berita dengan kebenaran fakta setelah diungkap melalui proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak klop. Oleh sebab itu justru kami mohon bantuan teman-teman media untuk meluruskan, untuk menyampaikan fakta hasil penyidikannya. Ini tidak dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena ketika maju ke pengadilan, ya fakta itulah yang diuji oleh hakim. Demikian. Cukup ya teman-teman sekalian. Saya kira terakhir, laki-laki perempuan lagi. Ini laki atau perempuan ya, biar seimbang lah ya. 2 laki 2 perempuan. Monggo. Terakhir ya. Kan masih ada besok. Dari pemotong ini kan tinggal mencari vaksin kan tujuannya untuk mencari kasus ada bagi kedua belah pihak. Yang jadi
adanya di pihak keluarga ini, hasil konkretnya nanti seperti apa? Apakah memungkinkan untuk merubah status hukum dari korban kerja sendiri, Pak? Terima kasih. Oke, nanti setelah kita melakukan diskusi akan ada rekonstruksi. Dari rekonstruksi tersebut akan ada fakta-fakta. Dan fakta-fakta ini tidak hanya oleh polisi sendiri, tapi melibatkan para ahli. Dari situ nanti kita akan mengambil sikap. Ada dua hal yang perlu kita dan teman-teman sekalian pahami, perspektif hukum dan cara berpikir publik dalam konteks melihat status. Tadi Prof sudah menjelaskan tentang prosedur hukum bahwa memang dalam hukum formil, hukum acara pidana, jika ingin menghentikan sebuah peristiwa pidana, ada tiga hal. Yang pertama demi hukum, yang kedua tidak cukup bukti, dan yang ketiga bukan tidak. Kalau demi hukum itu kasusnya daluarsa, yang kedua nemis empidem, dan yang ketiga tersangka. Dalam konteks tersangka, dalam KUHP tidak dikenal namanya terlapor. Oleh sebab itu kalau kita lihat hukum pidana Indonesia, kita merujuk dari KUHP yang menjadi hukum formil dari semua hukum pidana. Memang orang-orang yang terlibat itu dan terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka dia disebut sebagai tersangka. Jadi diksi tersangka itu cara berpikir hukum yang memang ya harus seperti itu. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, tim asistensi yang akan melakukan rekonstruksi akan melakukan upaya-upaya untuk menemukan yang lebih fakta-fakta yang lebih objektif. Kenapa? Karena melibatkan pakar-pakar. Ya, makasih ya semuanya. Ini merupakan kalian juga kita melakukan edukasi tentang peristiwa yang terjadi. Jadi kita ingin supaya semua kita paham akan hal ini. Makasih, saya kira teman-teman sekalian, nanti tunggu perkembangannya dari Dirlantas, kapan para pakar ini bisa ada waktu yang tepat untuk turun ke lapangan melakukan rekonstruksi. Ada. Cemen banget ya. Ini di atas kok udah ngomong kok gitu. Enggak TPP. Bulan nomor dari Korlantas Pak Hotman, dari Korlantas sudah pulang. Kalau ada Pak Hotman, sini Mas. Hujan, badai.
Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Kami baru saja berdiskusi yang dihadiri dari pihak eksternal, yaitu dari Komisi 3 yang diwakili oleh Bapak Ahmad Sahroni, kemudian dari Kompolnas, kemudian dari Ombudsman RI, dan beberapa pakar transportasi Bapak Hidarman Intias, kemudian pakar hukum Profesor Suhanda Cahaya. Beliau salah satu guru besar di Jayabaya dan beberapa perguruan tinggi. Dari eksternal juga hadir dari pihak PTM Mitsubishi, dan juga tadi ada perwakilan wartawan melihat jalannya diskusi. Sementara dari internal hadir dari Korlantas yang diwakili oleh Kombes Hotman, Subdit Laka, Korlantas Polri. Dari internal Polda Metro Jaya, Purwasda, Dirlantas, Kabitkum, Kabitdokes, dan tentunya jajaran di Lantas Polda Metro Jaya. Kami juga mengundang pihak keluarga melalui kuasa hukum, kemudian dari Fakultas Fisik Universitas Indonesia dan dari BEM. Namun sampai dengan diskusi selesai belum hadir. Pada kesempatan lain saya sudah memerintahkan di Lantas untuk kita undang secara terpisah, mungkin juga bisa melalui Kompolnas, supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ganjalan bagi pihak keluarga mungkin juga bisa kami dengarkan. Kami melakukan dari diskusi tersebut, kami merencanakan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebagai Kapolda, saya sudah menginstruksikan untuk ditangani secara objektif, profesional, dan melibatkan ahli-ahli terkait. Saya tekankan untuk menerapkan scientific investigation on road safety. Dan tentunya sebagaimana tradisi Polda Metro Jaya, ini dilakukan secara kolaborasi interprofesi agar peristiwa kecelakaan yang melibatkan almarhum Hasha dan Pak Eko bisa tertangani dengan baik. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kompolnas, kemudian pakar dan teman dari Korlantas. Kami sudah mendapatkan informasi tentang penanganan kasus ini. Dari diskusi itu memang ada beberapa hal yang kami usulkan dan kami sudah sampaikan kepada Dirlantas untuk ditindaklanjuti. Kita semua tentunya bisa memahami bagaimana perasaan keluarga korban yang meninggal dunia,
namun juga kita tentunya merujuk pada aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, ruang untuk keluarga melapor dibuka pintunya, silakan. Dicontoh keluhan tentang kenapa orang yang tidak menolong atau tidak dikenakan sanksi hukum. Ini pun dibuka ruang untuk itu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ikuti proses rekonstruksi ulang, kemudian proses penyidikan selanjutnya. Kami dari Kompolnas akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan kepada teman-teman media. Saya kebetulan ikut tadi ada gelar atau konsultasi, dan setelah saya pelajari apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam investigasi atau penyidikannya sudah betul. Mungkin ada keberatan sedikit di mana pihak keluarga korban mungkin mendengar bahwa penyidikan itu sudah meninggal kok dijadikan tersangka. Kenapa Polda membuat demikian? Itu sesuai dengan undang-undang pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi kalau penyidikan itu dihentikan penyidikannya karena terlapor, tidak nyambung dengan undang-undangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Polda sudah betul. Jadi memang mesti tersangka bahwa bisa dihentikan penyidikannya. Kalau terlapor nggak bisa, pasal 230 tidak terpenuhi. Terima kasih kepada semua teman-teman media. Terima kasih juga kepada Pak Kapolda juga Kompolnas. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kapolda juga teman-teman jurnalis. Saya sebagai pengamat, 3 hari ini saya melayani pertanyaan-pertanyaan para jurnalis, dan selalu saya kemukakan bahwa dalam suatu peristiwa kecelakaan itu, terutama kalau roda 2 dan roda 4, itu kita menganut paham ini, paling tidak saya, tidak selalu kendaraan besar itu salah, tapi juga tidak selalu kendaraan kecil, dalam hal ini motor, selalu benar. Artinya apa? Pada suatu ketika kendaraan besar juga benar, tapi pada suatu ketika kecelakaan roda kendaraan kecil juga bisa salah. Artinya apa? Kita melihat kasus by kasus, sehingga bagi teman-teman jurnalis mungkin kita perlu melihat secara kritis tentang kondisi saat itu. Saat itu adalah kondisinya hujan, saat itu bersamaan dengan runtuhnya satu sekolah di Pondok Labu ya, dan kondisi kanan kiri jalan itu sedang ada perbaikan, ada sumur resapan. Lalu kendaraan bermotor itu berjalan antara dari 2 kesaksian itu kan ada yang mengatakan 40 sampai 50 atau 60. Nah, sebetulnya kendaraan di jalan kota mestinya kalau Transjakarta itu membatasi 50. Nah, dari segini menurut saya kita harus kita hindari pemakaian terminologi misalnya digilas, ditabrak, karena saya sebagai manusia masuk ada orang yang secara sengaja itu menabrak. Saya kira enggak. Itu jadi ya kalau saya bilang ini adalah fakta yang ada di jalanan, bagaimana kita mulai harus belajar tertib berlalu lintas. Itu aja pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Kapolda, dan selamat siang rekan-rekan jurnalis. Kami dari PT Mitsubishi Motor Indonesia diminta support dalam kapasitasnya memeriksa kondisi kendaraan
baju sport yang terlibat pada kecelakaan hari ini akan dibahas. Dan secara terpisah kami sudah melakukan pemeriksaan kendaraan dan telah menjelaskan hasil pemeriksaan kami terhadap penyidik. Pada dasarnya kami akan selalu support pihak kepolisian, pihak-pihak lain dalam menjelaskan ataupun juga ada permintaan terkait dengan penyelesaian tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari Korlantas ini kebetulan ada. Baik, terima kasih Bapak Kapolda dan yang saya hormati rekan wartawan. Sesungguhnya beberapa hari ke belakang Korlantas Polri sudah melakukan asistensi kepada para penyidik untuk tidak hanya menonton berdasarkan saksi-saksi yang hidup. Saksi-saksi hidup itu temannya sendiri yang di belakang maupun yang ada di sepanjang jalan, tetapi juga mengolah dengan traffic accident analysis berbasis digital dengan alat 3D laser scanner itu untuk menghitung dari kerusakan kendaraan ini sebenarnya berapa kecepatan sebelum crash. Dan itu tadi saya lihat para penyidik sudah lakukan itu, tapi perlu ada koreksi karena kondisi jalan pada saat itu basah. Tentu perlambatan dari masing-masing kendaraan ini perlu jarak yang lebih banyak lagi. Dan ini akan bersaut dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh para penyidik. Saya kira itu. Ini rekan-rekan sekalian, ini wujud daripada niat Polda Metro Jaya untuk transparan, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bisa dikasih mic biar lebih kedengaran. Ya. Oke. Pak Fadil, izin Dian dari Kompas TV mau tanya. Pertama tadi kita lihat ada kehadiran Kapolres Jakarta Selatan, itu dalam rangka apa? Apakah memang dalam rangka juga untuk menjelaskan penyidikan sebelumnya? Karena kalau tidak salah penyidik awal itu dari Polres Jakarta Selatan. Terus kemudian juga apakah hari ini ketidakhadiran keluarga korban karena memang ada relevansinya, sempat mempertanyakan juga TGPF yang sebelumnya karena dianggap tidak profesional, terus ada penanganan yang dinilai lambat begitu Pak Kapolda, terus ada pelaporan keluarga juga yang belum ditindaklanjuti. Kemudian juga kita tanya ke Pak Beni, ada beberapa hal tadi yang sudah direkomendasikan kepada Korlantas atau penyidik, itu apa saja Pak, kalau bisa disampaikan? Terima kasih. Baik, Pak Kapolri Selatan datang ke saya untuk melapor hal lain, bukan terkait dengan kasus ini. Yang kedua, silakan tanya pihak keluarga mengapa tidak datang. Tapi kami tetap mengharapkan kehadiran. Tadi kita sudah bicara di dalam dengan Pak Beni Mamoto. Kita undang kembali melalui Kompolnas mungkin supaya situasinya lebih netral. Mungkin di Kompolnas nanti kami akan datang mendengarkan apa yang menjadi tugas. Prinsipnya kami terbuka. Baik. TGPF sebelumnya, kemudian juga belum ada, ini baru sekarang, nggak ada tim-tim sebelumnya, ya, nggak ada kan. Saya ulangi, ini bukan tim TGPF atau apa, tim asistensi dan konsultasi untuk mencari fakta yang objektif. Ya, saya ulangi, ini bukan tim pencari fakta apalah namanya, tapi ini tim konsultasi dan asistensi untuk menemukan fakta yang transparan, lebih objektif. Tadi apa pertanyaannya buat Pak Beni? rekomendasi yang tadi sudah disampaikan. Sebetulnya rekomendasi ini sangat teknis ya, tapi kalau nggak dijawab salah juga nanti. Jadi beberapa hal teknis dalam hal penyidikan ini memang kami memberikan masukan. Ini berangkat dari masalah yang disuarakan oleh keluarga. Kenapa sih orang yang tidak menolong korban ini hingga akhirnya meninggal kok tidak dikenakan sanksi hukum? Nah, oleh sebab itu tentunya kami dari Kompolnas
menyarankan untuk ada pemeriksaan ahli. Kalau orang selama 30 menit dibiarkan dalam kondisi seperti itu, dibanding dengan kalau langsung ditolong dan dibawa ke rumah sakit, itu bagaimana dan sebagainya. Ini kaitannya dengan nanti visum kemudian dokter yang periksa pertama ketika menerima korban ini. Itu salah satu, dan masih banyak lagi. Tapi kira-kira menyangkut hal-hal teknis yang kiranya ini untuk mengoptimalkan, sehingga nanti pertanyaan publik itu bisa terjawab. Terima kasih. Satu lagi tadi, siapa? Ada juga saya lihat. Oh ya, terakhir nanti. Ini yang di tengah ini Mbak, ini dulu perempuan, ladies first. Iya Pak, saya Nadila dari TV1. Dari? TV1. TV1. Iya. Ya, pertanyaan saya yang pertama, sejauh ini tim pencari fakta yang telah terbentuk itu sudah melibatkan profesi tim asistensi dan konsultasi ya, saya ulang. Tim asistensi dan konsultasi sudah melibatkan profesi apa saja. Kemudian pertanyaan kedua saya ini mungkin di luar dari pembahasan hari ini, tapi memang ada kaitannya. Itu bagaimana update sidang kode etik terkait dengan Kompol D mengenai kecelakaan mahasiswa di Cianjur, seperti itu Pak. Dari ATPN, pakar transportasi, dari lembaga pengawas, Kompolnas dan Komisi 3, dari Ombudsman, dari Korlantas, kemudian pakar hukum pidana. Nanti dalam langkah rekonstruksi tentu kita akan melibatkan ahli mekanika forensik, ya, fisika forensik terkait dengan hitung-hitungan yang lebih rigid, ya, ahli-ahli di bidang eksakta. Gitu. Tadi kita sudah sepakat. Kemudian yang kedua terkait dengan kecelakaan yang di Cianjur, yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Polri. Terakhir. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Novel dari CNN Indonesia. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Bendy, mungkin boleh bantu jawab ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya tentang tanggapan, karena memang pertanyaan ini kan diambil dari beberapa atensi publik tentang tragedi kecelakaan yang berada di Jakarta. Nah, dari beberapa publik pendapat yang kita ambil itu memang mengacu pada arogansi pihak kepolisian. Nah, tanggapan dari Bapak itu seperti apa? Terima kasih Pak. Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan Cianjur dulu. Sejak awal kasus ini terjadi, berita yang muncul itu bunyinya oknum polisi menabrak dan kabur. Dan ini yang sudah terbentuk. Makanya waktu itu begitu dengar itu, kami dari Kompolnas langsung turun minta klarifikasi, benar nggak berita itu? Ternyata faktanya tidak seperti itu. Nah, banyak kasus yang muncul ini antara headline berita dengan kebenaran fakta setelah diungkap melalui proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak klop. Oleh sebab itu justru kami mohon bantuan teman-teman media untuk meluruskan, untuk menyampaikan fakta hasil penyidikannya. Ini tidak dipertanggungjawabkan secara hukum, karena ketika maju ke pengadilan, ya fakta itulah yang diuji oleh hakim. Demikian. Cukup ya teman-teman sekalian. Saya kira terakhir, laki-laki perempuan lagi. Ini laki apa perempuan ya, biar seimbang lah ya. 2 laki 2 perempuan. Monggo. Terakhir ya. Kan masih ada besok. Jenderal Tria dari mau tanya, ini kan tim gabungan pencari fakta ini kan tujuannya untuk mencari kasus dan ada bagi dua belah pihak. Yang jadi pertanyaan dari pihak keluarga ini, hasil konkretnya nanti seperti apa? Apakah memungkinkan untuk merubah status hukum dari korban sendiri, Pak? Terima kasih. Oke, nanti setelah kita melakukan diskusi akan ada rekonstruksi.
dari rekonstruksi tersebut akan ada fakta-fakta. Dan fakta-fakta ini tidak hanya oleh polisi sendiri, tapi melibatkan para ahli. Dari situ nanti kita akan mengambil sikap. Ada dua hal yang perlu kita dan teman-teman sekalian pahami, perspektif hukum dan cara berpikir publik dalam konteks melihat status. Tadi Prof sudah menjelaskan tentang prosedur hukum, bahwa memang dalam hukum formil, hukum acara pidana, jika ingin menghentikan sebuah peristiwa pidana, ada tiga hal. Yang pertama demi hukum, yang kedua tidak cukup bukti, dan yang ketiga bukan tidak. Kalau demi hukum itu kasusnya daluarsa, yang kedua nebis impidem, dan yang ketiga tersangka. Dalam konteks tersangka, dalam KUHP tidak dikenal namanya terlapor. Oleh sebab itu kalau kita lihat hukum pidana Indonesia, kita merujuk dari KUHP yang menjadi hukum formil dari semua hukum pidana. Memang orang-orang yang terlibat itu dan terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka dia disebut sebagai tersangka. Jadi diksi tersangka itu cara berpikir hukum yang memang ya harus seperti itu. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, tim asistensi yang akan melakukan rekonstruksi akan melakukan upaya-upaya untuk menemukan yang lebih fakta-fakta yang lebih objektif. Kenapa? Karena melibatkan pakar-pakar. Ya, makasih ya semuanya. Ini merupakan kalian juga kita melakukan edukasi tentang peristiwa yang terjadi. Jadi kita ingin supaya semua kita paham akan hal ini. Makasih, saya kira teman-teman sekalian, nanti tunggu perkembangannya dari Dirlantas, kapan para pakar ini bisa ada waktu yang tepat untuk turun ke lapangan melakukan rekonstruksi. Cemen banget ya. Sip. Ini di atas kok udah ngomong kok gitu. Masih belum. Enggak TPP. Bulan itu. Dari Dirlantas, Pak Hotman. Dari Dirlantas sudah pulang. Kalau ada Pak Hotman. Ini Mas. Hujan. Badai. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Cemen banget ya.
Ini di atas kok udah ngomong kok di bawah. Masih belum. Enggak TPM. Bulan Limited. Dari Korlantas, Pak Hotman. Dari Korlantas sudah pulang. Kalau ada Pak Hotman. Sini Mas. Hujan. Badai. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Kami baru saja berdiskusi yang dihadiri dari pihak eksternal, yaitu dari Komisi 3 yang diwakili oleh Bapak Ahmad Sahroni, kemudian dari Kompolnas, kemudian dari Ombudsman RI, dan beberapa pakar transportasi Bapak Hidarman Intias, kemudian pakar hukum Profesor Suhanda Cahaya. Beliau salah satu guru besar di Jayabaya dan beberapa perguruan tinggi. Dari eksternal juga hadir dari pihak PTM Mitsubishi, dan juga tadi ada perwakilan wartawan melihat jalannya diskusi. Sementara dari internal hadir dari Korlantas yang diwakili oleh Kombes Hotman, Subdit Laka, Korlantas Polri. Dari internal Polda Metro Jaya, Purwasda, Dirlantas, Kabitkum, Kabit Dokes, dan tentunya jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya. Kami juga mengundang pihak keluarga melalui kuasa hukum, kemudian dari Fakultas Fisip Universitas Indonesia dan dari BEM. Namun sampai dengan diskusi selesai belum hadir. Pada kesempatan lain saya sudah memerintahkan Dirlantas untuk kita undang secara terpisah, mungkin juga bisa melalui Kompolnas supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ganjalan bagi pihak keluarga mungkin juga bisa kami dengarkan. Kami melakukan dari diskusi tersebut, kami merencanakan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebagai Kapolda, saya sudah menginstruksikan untuk ditangani secara objektif, profesional, dan melibatkan ahli-ahli terkait. Saya tekankan untuk menerapkan scientific investigation on road safety. Dan tentunya sebagaimana tradisi Polda Metro Jaya, ini dilakukan secara kolaborasi interprofesi agar peristiwa
kecelakaan yang melibatkan almarhum Hasya dan Pak Eko bisa tertangani dengan baik. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kompolnas, kemudian pakar dan teman dari Korlantas. Kami sudah mendapatkan informasi tentang penanganan kasus ini. Dari diskusi itu memang ada beberapa hal yang kami usulkan dan kami sudah sampaikan kepada Dirlantas untuk ditindaklanjuti. Kita semua tentunya bisa memahami bagaimana perasaan keluarga korban yang meninggal dunia, namun juga kita tentunya merujuk pada aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, ruang untuk keluarga melapor dibuka pintunya, silakan. Dicontoh keluhan tentang kenapa orang yang tidak menolong atau tidak dikenakan sanksi hukum. Ini pun dibuka ruang untuk itu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ikuti proses rekonstruksi ulang, kemudian proses penyidikan selanjutnya. Kami dari Kompolnas akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan kepada teman-teman media. Saya kebetulan ikut tadi ada gelar atau konsultasi, dan setelah saya pelajari apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam investigasi atau penyidikannya sudah betul. Mungkin ada keberatan sedikit di mana pihak keluarga korban mungkin mendengar bahwa penyidikan itu sudah meninggal kok dijadikan tersangka. Kenapa Polda membuat demikian? Itu sesuai dengan undang-undang pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi kalau penyidikan itu dihentikan penyidikannya karena terlapor, tidak nyambung dengan undang-undangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Polda sudah betul. Jadi memang mesti tersangka bahwa bisa dihentikan penyidikannya. Kalau terlapor nggak bisa, pasal 230 tidak terpenuhi. Terima kasih kepada semua teman-teman media. Terima kasih juga kepada Pak Kapolda juga Kompolnas. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kapolda juga teman-teman jurnalis. Saya sebagai pengamat, 3 hari ini saya melayani pertanyaan-pertanyaan para jurnalis, dan selalu saya kemukakan bahwa dalam suatu peristiwa kecelakaan itu, terutama kalau roda 2 dan roda 4, itu kita menganut paham ini, paling tidak saya, tidak selalu kendaraan besar itu salah, tapi juga tidak selalu kendaraan kecil, dalam hal ini motor, selalu benar. Artinya apa? Pada suatu ketika kendaraan besar juga benar, tapi pada suatu ketika kecelakaan roda kendaraan kecil juga bisa salah. Artinya apa? Kita melihat kasus by kasus, sehingga bagi teman-teman jurnalis mungkin kita perlu melihat secara kritis tentang kondisi saat itu. Saat itu adalah kondisinya hujan, saat itu bersamaan dengan runtuhnya satu sekolah di Pondok Labu ya, dan kondisi kanan kiri jalan itu sedang ada perbaikan, ada sumur resapan. Lalu kendaraan bermotor itu berjalan antara dari 2 kesaksian itu kan ada yang mengatakan 40 sampai 50 atau 60. Nah, sebetulnya kendaraan di jalan kota mestinya kalau Transjakarta itu membatasi 50. Nah, dari segi menurut saya kita tidak harus kita hindari pemakaian terminologi misalnya
digilas, ditabrak, karena saya sebagai manusia masuk ada orang yang secara sengaja itu menabrak. Saya kira enggak. Itu jadi ya kalau saya bilang ini adalah fakta yang ada di jalanan, bagaimana kita mulai harus belajar tertib berlalu lintas. Itu aja pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Perwakilan dari Sumisin. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Kapolda dan selamat siang rekan-rekan jurnalis. Dari kami dari PT Mitsubishi Motor Family Process Indonesia diminta support dalam kapasitasnya memeriksa kondisi kendaraan laju rosport yang terlibat pada kecelakaan kali ini kita bahas. Dan secara terpisah kami sudah melakukan pemeriksaan kendaraan dan telah menjelaskan hasil pemeriksaan kami terhadap penyidik. Pada dasarnya kami akan selalu support pihak kepolisian atau pihak-pihak lain dalam memastikan ataupun juga ada permintaan terkait dengan penyelesaian tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Dari Korlantas ini kebetulan ada. Baik, terima kasih Bapak Kapolda dan yang saya hormati rekan wartawan. Sesungguhnya beberapa hari ke belakang Korlantas Polri sudah melakukan asistensi kepada para penyidik untuk tidak hanya menonton berdasarkan saksi-saksi yang hidup. Saksi-saksi hidup itu temannya sendiri yang di belakang maupun yang ada di sepanjang jalan, tetapi juga mengolah dengan traffic accident analysis berbasis digital dengan alat 3D laser scanner itu untuk menghitung dari kerusakan kendaraan ini sebenarnya berapa kecepatan sebelum crash. Dan itu tadi saya lihat para penyidik sudah lakukan itu, tapi perlu ada koreksi karena kondisi jalan pada saat itu basah. Tentu perlambatan dari masing-masing kendaraan ini perlu jarak yang lebih banyak lagi. Dan ini akan bersaut dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh para penyidik. Saya kira itu. Ini rekan-rekan sekalian, ini wujud daripada niat Polda Metro Jaya untuk transparan, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bisa dikasih mic biar lebih kedengaran. Ya. Oke. Pak Fadil, izin Dian dari Kompas TV mau tanya. Pertama tadi kita lihat ada kehadiran Kapolres Jakarta Selatan, itu dalam rangka apa? Apakah memang dalam rangka juga untuk menjelaskan penyidikan sebelumnya? Karena kalau tidak salah penyidik awal itu dari Polres Jakarta Selatan. Terus kemudian juga apakah hari ini ketidakhadiran keluarga korban karena memang ada relevansinya, sempat mempertanyakan juga TGPF yang sebelumnya karena dianggap tidak profesional. Terus ada penanganan yang dinilai lambat begitu Pak Kapolda. Terus ada pelaporan keluarga juga yang belum ditindaklanjuti. Kemudian juga kita menanya ke Pak Beni, ada beberapa hal tadi yang sudah direkomendasikan kepada Korlantas atau penyidik, itu apa saja Pak, kalau bisa disampaikan? Terima kasih. Baik, Pak Kapolres Selatan datang ke saya untuk melapor hal lain, bukan terkait dengan kasus ini. Yang kedua, silakan tanya pihak keluarga mengapa tidak datang. Tapi kami tetap mengharapkan kehadiran. Tadi kita sudah bicara di dalam dengan Pak Beni Mamoto. Kita undang kembali melalui Kompolnas mungkin supaya situasinya lebih netral. Mungkin di Kompolnas nanti kami akan datang mendengarkan apa yang menjadi tugas. Prinsipnya kami terbuka. Baik. TGPF sebelumnya, kemudian juga belum ada, ini baru sekarang, nggak ada tim-tim sebelumnya, ya, nggak ada kan. Saya ulangi, ini bukan tim TGPF atau apa, tim asistensi dan konsultasi untuk mencari fakta yang objektif. Ya, saya ulangi,
Ini bukan tim pencari fakta apalah namanya, tapi ini tim konsultasi dan asistensi untuk menemukan fakta yang transparan, lebih objektif. Tadi apa pertanyaannya buat Pak Ben? Rekomendasi yang tadi sudah disampaikan. Sebetulnya rekomendasi ini sangat teknis ya, tapi kalau nggak dijawab salah juga nanti. Jadi beberapa hal teknis dalam hal penyidikan ini memang kami memberikan masukan. Ini berangkat dari masalah yang disuarakan oleh keluarga. Kenapa sih orang yang tidak menolong korban ini yang meninggal kok tidak dikenakan sanksi hukum? Nah, oleh sebab itu tentunya kami dari Kompolnas menyarankan untuk ada pemeriksaan ahli. Kalau orang selama 30 menit dibiarkan dalam kondisi seperti itu, dibanding dengan kalau langsung ditolong dan dibawa ke rumah sakit, itu bagaimana dan sebagainya. Ini kaitannya dengan nanti visum kemudian dokter yang periksa pertama ketika menerima korban ini. Itu salah satu, dan masih banyak lagi. Tapi kira-kira menyangkut hal-hal teknis yang kiranya ini untuk mengoptimalkan, sehingga nanti pertanyaan publik itu bisa terjawab. Terima kasih. Satu lagi tadi, siapa? Ada dua saya lihat. Oh ya, terakhir nanti. Ini yang di tengah ini Mbak, ini dulu perempuan, ladies first. Iya Pak, saya Nadila dari TV1. Dari? TV1. TV1. Iya. Ya, pertanyaan saya yang pertama, sejauh ini tim pencari fakta yang telah terbentuk itu sudah melibatkan profesi tim asistensi dan konsultasi ya, saya ulangi. Tim asistensi dan konsultasi ya, sudah melibatkan profesi apa saja. Kemudian pertanyaan kedua saya ini mungkin di luar dari pembahasan hari ini, tapi memang ada kaitannya. Itu bagaimana update sidang kode etik terkait dengan Kompol D mengenai kecelakaan mahasiswa di Cianjur, seperti itu Pak. Dari ATPN, pakar transportasi, dari lembaga pengawas, Kompolnas dan Komisi 3, dari Ombudsman, dari Korlantas, kemudian pakar hukum pidana. Nanti dalam langkah rekonstruksi tentu kita akan melibatkan ahli mekanika forensik, ya, fisika forensik terkait dengan hitung-hitungan yang lebih rigid, ya, ahli-ahli di bidang eksakta. Gitu. Tadi kita sudah sepakat. Kemudian yang kedua terkait dengan kecelakaan yang di Cianjur, yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Polri. Terakhir. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Noval dari CNN Indonesia. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Benny, mungkin boleh bantu jawab ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya tentang tanggapan, karena memang pertanyaan ini kan diambil dari beberapa atensi publik tentang tragedi kecelakaan yang berada di Jakarta. Nah, dari beberapa publik pendapat yang kita ambil itu memang mengacu pada arogansi pihak kepolisian. Nah, tanggapan dari Bapak itu seperti apa? Terima kasih Pak. Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan Cianjur dulu. Sejak awal kasus ini terjadi, berita yang muncul itu bunyinya oknum polisi menabrak dan kabur. Dan ini yang sudah terbentuk. Makanya waktu itu begitu dengar itu, kami dari Kompolnas langsung turun minta klarifikasi, benar nggak berita itu? Ternyata faktanya tidak seperti itu. Nah, banyak kasus yang muncul ini antara headline berita dengan kebenaran fakta setelah diungkap melalui proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak klop. Oleh sebab itu justru kami mohon bantuan teman-teman media untuk meluruskan, untuk menyampaikan fakta hasil penyidikannya.
ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena ketika maju ke pengadilan, ya fakta itulah yang diuji oleh hakim. Demikian. Cukup ya teman-teman sekalian. Saya kira terakhir laki-laki perempuan lagi. Ini laki apa perempuan ya biar seimbang lah ya. 2 laki 2 perempuan. Monggo. Terakhir ya. Kan masih ada besok. Sebenarnya dari pemohon ini kan tim gabungan dari kasus ini kan tujuannya untuk mencari keadilan dan rasa adil bagi kedua belah pihaknya. Yang jadi pertanyaan dari pihak keluarga ini hasil konkretnya nanti seperti apa? Apakah memungkinkan untuk merubah status hukum dari korban kerja sendiri, Pak? Terima kasih. Oke. Nanti setelah kita melakukan diskusi akan ada rekonstruksi. Dari rekonstruksi tersebut akan ada fakta-fakta. Dan fakta-fakta ini tidak hanya oleh polisi sendiri tapi melibatkan para ahli. Dari situ nanti kita akan mengambil sikap. Ada 2 hal yang perlu kita dan teman-teman sekalian pahami perspektif hukum dan cara berpikir publik dalam konteks melihat status. Tadi Prof sudah menjelaskan tentang prosedur hukum bahwa memang dalam hukum formil, hukum acara pidana, jika ingin menghentikan sebuah peristiwa pidana ada 3 hal. Yang pertama demi hukum, yang kedua tidak cukup bukti, dan yang ketiga bukan tidak. Kalau demi hukum itu kasusnya daluarsa, yang kedua nemis and idem, dan yang ketiga tersangka. Dalam konteks tersangka dalam KUHP tidak dikenal namanya terlapor. Oleh sebab itu kalau kita lihat hukum pidana Indonesia, kita merujuk dari KUHP yang menjadi hukum formil dari semua hukum pidana. Memang orang-orang yang terlibat itu dan terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka dia disebut sebagai tersangka. Jadi diksi tersangka itu cara berpikir hukum yang memang ya harus seperti itu. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, tim asistensi yang akan melakukan rekonstruksi akan melakukan upaya-upaya untuk menemukan yang lebih fakta-fakta yang lebih objektif. Kenapa? Karena melibatkan pakar-pakar. Ya, makasih ya semuanya. Ini merupakan kalian juga kita melakukan edukasi tentang peristiwa yang terjadi. Jadi kita ingin supaya semua kita paham akan hal ini. Makasih, saya kira teman-teman sekalian, nanti tunggu perkembangannya dari Dirlantas, kapan para pakar ini bisa ada waktu yang tepat untuk turun ke lapangan melakukan rekonstruksi. Keren banget ya. Sip. Ini di atas kok udah ngomong kok di bawah. Masih belum. Enggak TPP.
Bulan Limited. Dari Korlantas, Pak Hotman. Dari Korlantas sudah pulang. Kalau ada Pak Hotman. Sini Mas. Hujan. Badai. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Kami baru saja berdiskusi yang dihadiri dari pihak eksternal, yaitu dari Komisi 3 yang diwakili oleh Bapak Ahmad Saroni, kemudian dari Kompolnas, kemudian dari Ombudsman RI, dan beberapa pakar transportasi Bapak Hidarman Intias, kemudian pakar hukum Profesor Suhanda Cahaya, beliau salah satu guru besar di Jayabaya dan beberapa perguruan tinggi. Dari eksternal juga hadir dari pihak PTM Mitsubishi, dan juga tadi ada perwakilan wartawan melihat jalannya diskusi. Sementara dari internal hadir dari Korlantas yang diwakili oleh Kombes Hotman, Subdit Laka, Korlantas Polri. Dari internal Polda Metro Jaya, Purwasda, Dirlantas, Kabitkum, Kabitdokes, dan tentunya jajaran di Lantas Polda Metro Jaya. Kami juga mengundang pihak keluarga melalui kuasa hukum, kemudian dari Fakultas Fisik Universitas Indonesia dan dari BEM. Namun sampai dengan diskusi selesai belum hadir. Pada kesempatan lain saya sudah memerintahkan di Lantas untuk kita undang secara terpisah, mungkin juga bisa melalui Kompolnas supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ganjalan bagi pihak keluarga mungkin juga bisa kami dengarkan. Kami melakukan dari diskusi tersebut, kami merencanakan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebagai Kapolda, saya sudah menginstruksikan untuk ditangani secara objektif, profesional, dan melibatkan ahli-ahli terkait. Saya tekankan untuk menerapkan scientific investigation on road safety. Dan tentunya sebagaimana tradisi Polda Metro Jaya, ini dilakukan secara kolaborasi interprofesi agar peristiwa kecelakaan yang melibatkan almarhum Hasha dan Pak Eko bisa tertangani dengan baik. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kompolnas, kemudian pakar, dan
teman dari Korlantas, kami sudah mendapatkan informasi tentang penanganan kasus ini. Dari diskusi itu memang ada beberapa hal yang kami usulkan dan kami sudah sampaikan kepada Ditlantas untuk ditindaklanjuti. Kita semua tentunya bisa memahami bagaimana perasaan keluarga korban yang meninggal dunia, namun juga kita tentunya merujuk pada aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, ruang untuk keluarga melapor dibuka pintunya, silakan. Dicontoh keluhan tentang kenapa orang yang tidak menolong atau tidak dikenakan hak pintu. Ini pun dibuka ruang untuk itu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ikuti proses rekonstruksi ulang, kemudian proses penyidikan selanjutnya. Kami dari Kompolnas akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan kepada teman-teman media. Saya kebetulan ikut tadi ada gelar atau konsultasi, dan setelah saya pelajari apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam investigasi atau penyidikannya sudah betul. Mungkin ada keberatan sedikit di mana pihak keluarga korban mungkin mendengar bahwa penyidikan itu sudah meninggal kok dijadikan tersangka. Kenapa Polda membuat demikian? Itu sesuai dengan undang-undang pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi kalau penyidikan itu dihentikan penyidikannya karena terlapor, tidak nyambung dengan undang-undangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Polda sudah betul. Jadi memang mesti tersangka bahwa bisa dihentikan penyidikannya. Kalau terlapor nggak bisa, pasal 230 tidak terpenuhi. Terima kasih kepada semua teman-teman media. Terima kasih juga kepada Pak Kapolda juga Kompolnas. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kapolda juga teman-teman jurnalis. Saya sebagai pengamat, 3 hari ini saya melayani pertanyaan-pertanyaan para jurnalis, dan selalu saya kemukakan bahwa dalam suatu peristiwa kecelakaan itu, terutama kalau roda 2 dan roda 4, itu kita menganut paham ini, paling tidak saya, tidak selalu kendaraan besar itu salah, tapi juga tidak selalu kendaraan kecil, dalam hal ini motor, selalu benar. Artinya apa? Pada suatu ketika kendaraan besar juga benar, tapi pada suatu ketika kecelakaan roda kendaraan kecil juga bisa salah. Artinya apa? Kita melihat kasus by kasus, sehingga bagi teman-teman jurnalis mungkin kita perlu melihat secara kritis tentang kondisi saat itu. Saat itu adalah kondisi yang hujan. Saat itu bersamaan dengan runtuhnya satu sekolah di Pondok Labu ya. Dan kondisi kanan kiri jalan itu sedang ada perbaikan, ada sumur resapan. Lalu kendaraan bermotor itu berjalan antara dari 2 kesaksian itu kan ada yang mengatakan 40 sampai 50 atau 60. Nah, sebetulnya kendaraan di jalan kota mestinya kalau Transjakarta itu membatasi 50. Nah, dari segi menurut saya kita harus kita hindari pemakaian terminologi misalnya digilas, ditabrak, karena saya sebagai manusia masuk ada orang yang secara sengaja itu menabrak. Saya kira enggak. Itu jadi ya kalau saya bilang ini adalah fakta yang ada di jalanan, bagaimana kita mulai
harus belajar tertib berlalu lintas. Itu aja pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Perwakilan dari Sumisin. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Kapolda dan selamat siang rekan-rekan jurnalis. Dari kami dari PT Mitsubishi Motor Indonesia diminta support dalam kapasitasnya memeriksa kondisi kendaraan laju rosport yang terlibat pada kecelakaan yang kali ini kita bahas. Dan secara terpisah kami sudah melakukan pemeriksaan pada kendaraan dan telah menjelaskan hasil pemeriksaan kami terhadap penyidik. Pada dasarnya kami akan selalu support pihak kepolisian atau pihak-pihak lain dalam menjelaskan ataupun juga ada pertanyaan terkait dengan penyelesaian tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari Korlantas nih, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kapolda dan yang saya hormati rekan wartawan. Sesungguhnya beberapa hari ke belakang, Korlantas Polri sudah melakukan asistensi kepada para penyidik untuk tidak hanya monoton berdasarkan saksi-saksi yang hidup. Saksi-saksi hidup itu temannya sendiri yang di belakang maupun yang ada di sepanjang jalan, tetapi juga mengolah dengan traffic accident analysis berbasis digital dengan alat 3D laser scanner itu untuk menghitung dari kerusakan kendaraan ini sebenarnya berapa kecepatan sebelum crash. Dan itu tadi saya lihat para penyidik sudah lakukan itu, tapi perlu ada koreksi karena kondisi jalan pada saat itu basah. Tentu perlambatan dari masing-masing kendaraan ini perlu jarak yang lebih banyak lagi. Dan ini akan bersaut dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh para penyidik. Saya kira itu. Ini rekan-rekan sekalian, ini wujud daripada niat Polda Metro Jaya untuk transparan, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bisa dikasih mic biar lebih kedengaran. Ya. Oke. Pak Fadil, izin Dian dari Kompas TV mau tanya. Pertama tadi kita lihat ada kehadiran Kapolres Jakarta Selatan, itu dalam rangka apa? Apakah memang dalam rangka juga untuk menjelaskan penyidikan sebelumnya? Karena kalau tidak salah penyidik awal itu dari Polres Jakarta Selatan. Terus kemudian juga apakah hari ini ketidakhadiran keluarga korban karena memang ada relevansinya, sempat mempertanyakan juga TGPF yang sebelumnya karena dianggap tidak profesional. Terus ada penanganan yang dinilai lambat begitu Pak Kapolda. Terus ada pelaporan keluarga juga yang belum ditindaklanjuti. Kemudian juga kita menanya ke Pak Beni, ada beberapa hal tadi yang sudah direkomendasikan kepada Korlantas atau penyidik, itu apa saja Pak, kalau bisa disampaikan? Terima kasih. Baik, Pak Kapolri Selatan datang ke saya untuk melapor hal lain, bukan terkait dengan kasus ini. Yang kedua, silakan tanya pihak keluarga mengapa tidak datang. Tapi kami tetap mengharapkan kehadiran. Tadi kita sudah bicara di dalam dengan Pak Beni Mamoto. Kita undang kembali melalui Kompolnas mungkin supaya situasinya lebih netral. Mungkin di Kompolnas nanti kami akan datang mendengarkan apa yang menjadi putusan. Prinsipnya kami terbuka. Baik. TGPF sebelumnya, kemudian juga belum ada. Ini baru sekarang. Nggak ada tim-tim sebelumnya. Ya. Nggak ada kan. Saya ulangi, ini bukan tim TGPF atau apa, tim asistensi dan konsultasi untuk mencari fakta yang objektif. Ya, saya ulangi, ini bukan tim pencari fakta apalah namanya, tapi ini tim konsultasi dan asistensi untuk menemukan fakta yang transparan, lebih objektif. Tadi apa pertanyaannya buat Pak Beni? Rekomendasi apa yang sudah disampaikan? Tentunya rekomendasi ini sangat teknis ya.
Tapi kalau nggak dijawab salah juga nanti. Jadi beberapa hal teknis dalam hal penyidikan ini memang kami memberikan masukan. Ini berangkat dari masalah yang disuarakan oleh keluarga. Kenapa sih orang yang tidak menolong korban ini sampai meninggal kok tidak dikenakan sanksi hukum? Nah, oleh sebab itu tentunya kami dari Kompolnas menyarankan untuk ada pemeriksaan ahli. Kalau orang selama 30 menit dibiarkan dalam kondisi seperti itu, dibanding dengan kalau langsung ditolong dan dibawa ke rumah sakit, itu bagaimana dan sebagainya. Ini kaitannya dengan nanti visum dan dokter yang periksa pertama ketika menerima korban ini. Itu salah satu, dan masih banyak lagi. Tapi kira-kira menyangkut hal-hal teknis yang kiranya ini untuk mengoptimalkan, sehingga nanti pertanyaan publik itu bisa terjawab. Terima kasih. Satu lagi tadi, siapa? Ada juga saya lihat. Oh ya, terakhir nanti. Ini yang di tengah ini Mbak ini dulu, perempuan. Ladies first. Iya Pak, saya Nadila dari TV1. Dari? TV1. TV1. Iya. Ya, pertanyaan saya yang pertama, sejauh ini tim pencari fakta yang telah terbentuk itu sudah melibatkan profesi tim asistensi dan konsultasi ya saya ulang. Tim asistensi dan konsultasi sudah melibatkan profesi apa saja. Kemudian pertanyaan kedua saya ini mungkin di luar dari pembahasan hari ini, tapi memang ada kaitannya. Itu bagaimana update sidang kode etik terkait dengan Kompol D mengenai kecelakaan mahasiswa di Cianjur, seperti itu Pak. Dari ATPM, pakar transportasi, dari lembaga pengawas, Kompolnas dan Komisi 3, dari Ombudsman, dari Korlantas, kemudian pakar hukum pidana. Nanti dalam langkah rekonstruksi tentu kita akan melibatkan ahli mekanika forensik, ya, fisika forensik terkait dengan hitung-hitungan yang lebih rigid, ya, ahli-ahli di bidang eksakta. Tadi kita sudah sepakat. Kemudian yang kedua terkait dengan kecelakaan yang di Cianjur, yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Polri. Terakhir. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Novel dari CNN Indonesia. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Bedi, mungkin boleh bantu jawab ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya tentang tanggapan, karena memang pertanyaan ini kan diambil dari beberapa atensi publik tentang tragedi kecelakaan yang berada di Jakarta. Nah, dari beberapa publik pendapat yang kita ambil itu memang mengacu pada arogansi pihak kepolisian. Nah, tanggapan dari Bapak itu seperti apa? Terima kasih Pak. Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan 3 Juli dulu. Sejak awal kasus ini terjadi, berita yang muncul itu bunyinya oknum polisi menabrak dan kabur. Dan ini yang sudah terbentuk. Makanya waktu itu begitu dengar itu, kami dari Kompolnas langsung turun minta klarifikasi, benar nggak berita itu? Ternyata faktanya tidak seperti itu. Nah, banyak kasus yang muncul ini antara headline berita dengan kebenaran fakta setelah diungkap melalui proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak klop. Oleh sebab itu justru kami mohon bantuan teman-teman media untuk meluruskan, untuk menyampaikan fakta hasil penyidikannya. Ini tidak dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena ketika maju ke pengadilan, ya fakta itulah yang diuji oleh hakim. Demikian. Cukup ya teman-teman sekalian. Saya kira terakhir. Laki-laki perempuan lagi. Ini laki atau perempuan ya biar seimbang lah. Ya, 2 laki 2 perempuan. Monggo. Terakhir ya.
kan masih ada besok. Jenderal Tria dari mau tanya ini kan tim gabungan mencari fakta ini kan tujuannya untuk mencari keadilan dan rasa adil bagi dua belah pihak. Yang jadi pertanyaan dari pihak keluarga ini hasil konkretnya nanti seperti apa? Apakah memungkinkan untuk merubah status hukum dari korban kerja sendiri, Pak? Terima kasih. Oke, nanti setelah kita melakukan diskusi akan ada rekonstruksi. Dari rekonstruksi tersebut akan ada fakta-fakta. Dan fakta-fakta ini tidak hanya oleh polisi sendiri tapi melibatkan para ahli. Dari situ nanti kita akan mengambil sikap. Ada dua hal yang perlu kita dan teman-teman sekalian pahami, perspektif hukum dan cara berpikir publik dalam konteks melihat status. Tadi Prof sudah menjelaskan tentang prosedur hukum bahwa memang dalam hukum formil, hukum acara pidana, jika ingin menghentikan sebuah peristiwa pidana ada tiga hal. Yang pertama demi hukum, yang kedua tidak cukup bukti, dan yang ketiga bukan tidak. Kalau demi hukum itu kasusnya daluarsa, yang kedua nebis in idem, dan yang ketiga tersangka. Dalam konteks tersangka dalam KUHP tidak dikenal namanya terlapor. Oleh sebab itu kalau kita lihat hukum pidana Indonesia, kita merujuk dari KUHP yang menjadi hukum formil dari semua hukum pidana. Memang orang-orang yang terlibat itu dan terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka dia disebut sebagai tersangka. Jadi diksi tersangka itu cara berpikir hukum yang memang ya harus seperti itu. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, tim asistensi yang akan melakukan rekonstruksi akan melakukan upaya-upaya untuk menemukan yang lebih fakta-fakta yang lebih objektif. Kenapa? Karena melibatkan pakar-pakar. Ya, makasih ya semuanya. Ini merupakan kalian juga kita melakukan edukasi tentang peristiwa yang terjadi. Jadi kita ingin supaya semua kita paham akan hal ini. Makasih, saya kira teman-teman sekalian, nanti tunggu perkembangannya dari Dirlantas, kapan para pakar ini bisa ada waktu yang tepat untuk turun ke lapangan melakukan rekonstruksi. Kenapa ya? Ada. Cemen banget ya. Ini di atas kok udah ngomong kok gitu. Enggak TPP. Bulan nomor dari Dirlantas Pak Hotman, dari Dirlantas sudah pulang. Kalau ada Pak Hotman, ini Mas. Hujan, badai.
nanya dulu Hotman itu sudah ada kabar. Iya, Hotman itu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Cemen banget ya. Ini di atas kok udah ngomong kok di bawah. Masih belum. Enggak TPM. Bulan nomor Dari Korlantas, Pak Hotman. Dari Korlantas sudah pulang. Kalau ada Pak Hotman. rumahnya Sini Mas. Hujan, nah, badai. nanya dulu Hotman itu sudah ada kabar. Iya, Hotman itu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Kami baru saja berdiskusi yang dihadiri dari pihak eksternal, yaitu dari Komisi 3 yang diwakili oleh Bapak Ahmad Sahroni, kemudian dari Kompolnas, kemudian dari Ombudsman RI, dan beberapa pakar transportasi Bapak Hidarman Intias, kemudian pakar hukum Profesor Suhanda Cahaya. Beliau salah satu guru besar di Jayabaya dan beberapa perguruan tinggi. Dari eksternal juga hadir dari pihak TPM Mitsubishi, dan juga tadi ada perwakilan wartawan melihat jalannya diskusi. Sementara dari internal hadir dari Korlantas yang diwakili oleh Kombes Hotman, Subdit Laka, Korlantas Polri. Dari internal Polda Metro Jaya, Purwasda, Dirlantas, Kabitkum, Kabitdokes, dan tentunya jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya. Kami juga mengundang pihak keluarga melalui kuasa hukum, kemudian dari Fakultas Fisip Universitas Indonesia dan dari BEM. Namun sampai dengan diskusi selesai belum hadir. Pada kesempatan lain saya sudah memerintahkan Dirlantas untuk kita undang secara terpisah, mungkin juga bisa melalui Kompolnas supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ganjalan bagi pihak keluarga mungkin juga bisa kami dengarkan. Kami melakukan dari diskusi tersebut, kami merencanakan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebagai Kapolda,
saya sudah menginstruksikan untuk ditangani secara objektif, profesional, dan melibatkan ahli-ahli terkait. Saya tekankan untuk menerapkan scientific investigation on road safety. Dan tentunya sebagaimana tradisi Polda Metro Jaya, ini dilakukan secara kolaborasi interprofesi agar peristiwa kecelakaan yang melibatkan almarhum Hasya dan Pak Eko bisa tertangani dengan baik. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kompolnas, kemudian pakar dan teman dari Korlantas. Kami sudah mendapatkan informasi tentang penanganan kasus ini. Dari diskusi itu memang ada beberapa hal yang kami usulkan dan kami sudah sampaikan kepada Korlantas untuk ditindaklanjuti. Kita semua tentunya bisa memahami bagaimana perasaan keluarga korban yang meninggal dunia, namun juga kita tentunya merujuk pada aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, ruang untuk keluarga melapor dibuka pintunya, silakan. Dicontoh keluhan tentang kenapa orang yang tidak menolong atau tidak dikenakan sanksi hukum. Ini pun dibuka ruang untuk itu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ikuti proses rekonstruksi ulang, kemudian proses penyidikan selanjutnya. Kami dari Kompolnas akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan kepada teman-teman media. Saya kebetulan ikut tadi ada gelar atau konsultasi, dan setelah saya pelajari apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam investigasi atau penyidikannya sudah betul. Mungkin ada keberatan sedikit di mana pihak keluarga korban mungkin mendengar bahwa penyidikan itu sudah meninggal kok dijadikan tersangka. Kenapa Polda membuat demikian? Itu sesuai dengan undang-undang pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi kalau penyidikan itu dihentikan penyidikannya karena terlapor, tidak nyambung dengan undang-undangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Polda sudah betul. Jadi memang mesti tersangka bahwa bisa dihentikan penyidikannya. Kalau terlapor nggak bisa, pasal 230 tidak terpenuhi. Terima kasih kepada semua teman-teman media. Terima kasih juga kepada Pak Kapolda juga Kompolnas. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kapolda juga teman-teman jurnalis. Saya sebagai pengamat, 3 hari ini saya melayani pertanyaan-pertanyaan para jurnalis, dan selalu saya kemukakan bahwa dalam suatu peristiwa kecelakaan itu, terutama kalau roda 2 dan roda 4, itu kita menganut paham ini, paling enggak saya, tidak selalu kendaraan besar itu salah, tapi juga tidak selalu kendaraan kecil, dalam hal ini motor, selalu benar. Artinya apa? Pada suatu ketika kendaraan besar juga benar, tapi pada suatu ketika kecelakaan roda kendaraan kecil juga bisa salah. Artinya apa? Kita melihat kasus by kasus, sehingga bagi teman-teman jurnalis mungkin kita perlu melihat secara kritis
tentang kondisi saat itu. Saat itu adalah kondisinya hujan. Saat itu bersamaan dengan runtuhnya satu sekolah di Pondok Labu ya. Dan kondisi kanan kiri jalan itu sedang ada perbaikan, ada sumur resapan. Lalu kendaraan bermotor itu berjalan antara dari dua kesaksian itu kan ada yang mengatakan 40 sampai 50 atau 60. Nah sebetulnya kendaraan di jalan kota mestinya kalau Transjakarta itu membatasi 50. Nah dari segini menurut saya kita tidak harus kita hindari pemakaian terminologi misalnya digilas, ditabrak, karena saya sebagai manusia masuk ada orang yang secara sengaja itu menabrak. Saya kira enggak. Itu jadi ya kalau saya bilang ini adalah fakta yang ada di jalanan, bagaimana kita mulai harus belajar tertib berlalu lintas. Itu aja pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Perwakilan dari Indonesia. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Kapolda dan selamat siang rekan-rekan jurnalis. Dari kami dari PT Mitsubishi Motor Universitas Indonesia diminta support dalam kapasitasnya memeriksa kondisi kendaraan laju rosport yang terlibat pada kecelakaan hari ini dibahas. Dan secara terpisah kami sudah melakukan pemeriksaan kendaraan dan telah menjelaskan hasil pemeriksaan kami terhadap penyidik. Pada dasarnya kami akan selalu support pihak kepolisian atau pihak-pihak lain dalam menjelaskan ataupun juga ada permintaan terkait dengan penyelesaian tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari Korlantas nih, kebetulan. Baik, terima kasih Bapak Kapolda dan yang saya hormati rekan wartawan. Sesungguhnya beberapa hari ke belakang Korlantas Polri sudah melakukan asistensi kepada para penyidik untuk tidak hanya menonton berdasarkan saksi-saksi yang hidup. Saksi-saksi hidup itu temannya sendiri yang di belakang maupun yang ada di sepanjang jalan, tetapi juga mengolah dengan traffic accident analysis berbasis digital dengan alat 3D laser scanner itu untuk menghitung dari kerusakan kendaraan ini sebenarnya berapa kecepatan sebelum crash. Dan itu tadi saya lihat para penyidik sudah lakukan itu, tapi perlu ada koreksi karena kondisi jalan pada saat itu basah. Tentu perlambatan dari masing-masing kendaraan ini perlu jarak yang lebih banyak lagi, dan ini akan bersaut dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh para penyidik. Saya kira itu. Ini rekan-rekan sekalian, ini wujud daripada niat Polda Metro Jaya untuk transparan, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bisa dikasih mic biar lebih kedengaran. Ya. Oke. Pak Fadil, izin yang dari Kompas TV mau tanya. Pertama tadi kita lihat ada kehadiran Kapolres Jakarta Selatan, itu dalam rangka apa? Apakah memang dalam rangka juga untuk menjelaskan penyidikan sebelumnya? Karena kalau tidak salah penyidik awal itu dari Polres Jakarta Selatan. Terus kemudian juga apakah hari ini ketidakhadiran keluarga korban karena memang ada relevansinya, sempat mempertanyakan juga TGPF yang sebelumnya karena dianggap tidak profesional. Terus ada penanganan yang dinilai lambat begitu Pak Kapolda. Terus ada pelaporan keluarga juga yang belum ditindaklanjuti. Kemudian juga kita menanya ke Pak Beni, ada beberapa hal tadi yang sudah direkomendasikan kepada Korlantas atau penyidik, itu apa saja Pak, kalau bisa disampaikan? Terima kasih. Baik, Pak Kapolres Selatan datang ke saya untuk melapor hal lain, bukan terkait dengan kasus ini. Yang kedua, silakan tanya pihak keluarga mengapa tidak datang. Tapi kami tetap mengharapkan kehadiran. Tadi kita sudah
bicara di dalam dengan Pak Benny Mamoto. Kita undang kembali melalui Kompolnas mungkin supaya situasinya lebih netral. Mungkin di Kompolnas nanti kami akan datang mendengarkan apa yang menjadi putusan. Prinsipnya kami terbuka. Baik. TGPF sebelumnya, kemudian juga belum ada, ini baru sekarang, nggak ada tim-tim sebelumnya, ya, nggak ada kan. Saya ulangi, ini bukan tim TGPF atau apa, tim asistensi dan konsultasi untuk mencari fakta yang objektif. Ya, saya ulangi, ini bukan tim pencari fakta apalah namanya, tapi ini tim konsultasi dan asistensi untuk menemukan fakta yang transparan, lebih objektif. Tadi apa pertanyaannya buat Pak Benny? rekomendasi apa yang sudah disampaikan? Sebetulnya rekomendasi ini sangat teknis ya, tapi kalau nggak dijawab salah juga nanti. Jadi beberapa hal teknis dalam hal penyidikan ini memang kami memberikan masukan. Ini berangkat dari masalah yang disuarakan oleh keluarga. Kenapa sih orang yang tidak menolong korban ini hingga akhirnya meninggal kok tidak dikenakan sanksi hukum? Nah, oleh sebab itu tentunya kami dari Kompolnas menyarankan untuk ada pemeriksaan ahli. Kalau orang selama 30 menit dibiarkan dalam kondisi seperti itu, dibanding dengan kalau langsung ditolong dan dibawa ke rumah sakit, itu bagaimana dan sebagainya. Ini kaitannya dengan nanti visum dan dokter yang periksa pertama ketika menerima korban ini. Itu salah satu, dan masih banyak lagi. Tapi kira-kira menyangkut hal-hal teknis yang kiranya ini untuk mengoptimalkan, sehingga nanti pertanyaan publik itu bisa terjawab. Terima kasih. Satu lagi tadi, siapa? Ada juga saya lihat. Oh ya, terakhir nanti. Ini yang di tengah ini Mbak ini dulu, perempuan. Ladies first. Iya Pak, saya Nadila dari TV1. Dari? TV1. TV1. Iya. Ya, pertanyaan saya yang pertama, sejauh ini tim pencari fakta yang telah terbentuk itu sudah melibatkan profesi tim asistensi dan konsultasi ya, saya ulang. Tim asistensi dan konsultasi sudah melibatkan profesi apa saja. Kemudian pertanyaan kedua saya ini mungkin di luar dari pembahasan hari ini, tapi memang ada kaitannya. Itu bagaimana update sidang kode etik terkait dengan Kompol D mengenai kecelakaan mahasiswa di Cianjur, seperti itu Pak. Dari ATPM, pakar transportasi, dari lembaga pengawas, Kompolnas dan Komisi 3, dari Ombudsman, dari Korlantas, kemudian pakar hukum pidana. Nanti dalam langkah rekonstruksi tentu kita akan melibatkan ahli mekanika forensik, ya, fisika forensik terkait dengan hitung-hitungan yang lebih rigid, ya, ahli-ahli di bidang eksakta. Gitu. Tadi kita sudah sepakat. Kemudian yang kedua terkait dengan kecelakaan yang Cianjur, yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Polri. Terakhir. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Novel dari CNN Indonesia. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Benny, mungkin boleh bantu juga ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya tentang tanggapan, karena memang pertanyaan ini kan diambil dari beberapa atensi publik tentang tragedi kecelakaan yang berada di Jakarta. Nah, dari beberapa publik pendapat yang kita ambil itu memang mengacu pada arogansi pihak kepolisian. Nah, tanggapan dari Bapak itu seperti apa? Terima kasih Pak. Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan 3 Juli dulu.
sejak awal kasus ini terjadi, berita yang muncul itu bunyinya oknum polisi menabrak dan kabur. Dan ini yang sudah terbentuk. Makanya waktu itu begitu dengar itu kami dari Kompolnas langsung turun minta klarifikasi, benar nggak berita itu? Ternyata faktanya tidak seperti itu. Nah, banyak kasus yang muncul ini antara headline berita dengan kebenaran fakta setelah diungkap melalui proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak klop. Oleh sebab itu justru kami mohon bantuan teman-teman media untuk meluruskan, untuk menyampaikan fakta hasil penyidikannya. Ini tidak dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena ketika maju ke pengadilan, ya fakta itulah yang diuji oleh hakim. Demikian. Cukup ya teman-teman sekalian. Saya kira terakhir, laki-laki perempuan lagi. Ini laki atau perempuan ya, biar seimbang lah. Ya, 2 laki 2 perempuan. Monggo. Terakhir ya. Kan masih ada besok. Jenderal Tria dari mau tanya, ini kan tim gabungan pencari fakta ini kan tujuannya untuk mencari keadilan dan rasa adil bagi kedua belah pihak. Yang jadi pertanyaan dari pihak keluarga ini, hasil konkretnya nanti seperti apa? Apakah memungkinkan untuk berubah status hukum dari korban kerja sendiri, Pak? Terima kasih. Oke, nanti setelah kita melakukan diskusi akan ada rekonstruksi. Dari rekonstruksi tersebut akan ada fakta-fakta. Dan fakta-fakta ini tidak hanya oleh polisi sendiri, tapi melibatkan para ahli. Dari situ nanti kita akan mengambil sikap. Ada 2 hal yang perlu kita dan teman-teman sekalian pahami, perspektif hukum dan cara berpikir publik dalam konteks melihat status. Tadi Prof sudah menjelaskan tentang prosedur hukum, bahwa memang dalam hukum formil, hukum acara pidana, jika ingin menghentikan sebuah peristiwa pidana, ada 3 hal. Yang pertama demi hukum, yang kedua tidak cukup bukti, dan yang ketiga bukan tidak. Kalau demi hukum itu kasusnya daluarsa, yang kedua nemis empidem, dan yang ketiga tersangka. Dalam konteks tersangka, dalam KUHP tidak dikenal namanya terlapor. Oleh sebab itu kalau kita lihat hukum pidana Indonesia, kita merujuk dari KUHP yang menjadi hukum formil dari semua hukum pidana. Memang orang-orang yang terlibat itu dan terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka dia disebut sebagai tersangka. Jadi diksi tersangka itu cara berpikir hukum yang memang ya harus seperti itu. Yang ini saya sampaikan kepada teman-teman, tim asistensi yang akan melakukan rekonstruksi akan melakukan upaya-upaya untuk menemukan yang lebih fakta-fakta yang lebih objektif. Kenapa? Karena melibatkan pakar-pakar. Ya, makasih ya semuanya. Ini merupakan kalian juga kita melakukan edukasi tentang peristiwa yang terjadi. Jadi kita ingin supaya semua kita paham akan hal ini. Makasih, saya kira teman-teman sekalian, nanti tunggu perkembangannya dari Dirlantas, kapan para pakar ini bisa ada waktu yang tepat untuk turun ke lapangan melakukan rekonstruksi. Kenapa?
Cemen banget ya. Sip. Ini di atas kok udah ngomong kok di bawah. Masih belum. Udah. Enggak TPM. Bulan nanti. Dari Korlantas, Pak Hotman. Dari Jadwal, Korlantas, jadwal kalau ada Pak Hotman. semuanya Sini Mas. mau biasanya Hujan, nggak ada lima. badai. Nanya belum buat pagi sudah ada kabar. Iya, Hotman Kopi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Kami baru saja berdiskusi yang dihadiri dari pihak eksternal, yaitu dari Komisi 3 yang diwakili oleh Bapak Ahmad Saroni, kemudian dari Kompolnas, kemudian dari Ombudsman RI, dan beberapa pakar transportasi Bapak Hidarman Intias, kemudian pakar hukum Profesor Suhanda Cahaya. Beliau salah satu guru besar di Jayabaya dan beberapa perguruan tinggi. Dari eksternal juga hadir dari pihak PTM Mitsubishi, dan juga tadi ada perwakilan wartawan melihat jalannya diskusi. Sementara dari internal hadir dari Korlantas yang diwakili oleh Kombes Hotman, Subdit Laka, Korlantas Polri. Dari internal Polda Metro Jaya, Purwasda, Dirlantas, Kabitkum, Kabitdokes, dan tentunya jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya. Kami juga mengundang pihak keluarga melalui kuasa hukum, kemudian dari Fakultas Fisik Universitas Indonesia dan dari BEM. Namun sampai dengan diskusi selesai belum hadir. Pada kesempatan lain saya sudah memerintahkan Dirlantas untuk kita undang secara terpisah, mungkin juga bisa melalui Kompolnas supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ganjalan bagi pihak keluarga mungkin juga bisa kami dengarkan. Kami melakukan dari diskusi tersebut, kami merencanakan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebagai Kapolda, saya sudah menginstruksikan untuk ditangani secara objektif, profesional, dan melibatkan ahli-ahli terkait.
Saya tekankan untuk menerapkan scientific investigation on road safety. Dan tentunya sebagaimana tradisi Polda Metro Jaya, ini dilakukan secara kolaborasi interprofesi agar peristiwa kecelakaan yang melibatkan almarhum Hasya dan Pak Eko bisa tertangani dengan baik. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kompolnas, kemudian pakar dan teman dari Korlantas. Kami sudah mendapatkan informasi tentang penanganan kasus ini. Dari diskusi itu memang ada beberapa hal yang kami usulkan dan kami sudah sampaikan kepada Dirlantas untuk ditindaklanjuti. Kita semua tentunya bisa memahami bagaimana perasaan keluarga korban yang meninggal dunia, namun juga kita tentunya merujuk pada aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, ruang untuk keluarga melapor dibuka pintunya, silakan. Dicontoh keluhan tentang kenapa orang yang tidak menolong atau tidak dikenakan hak pintu. Ini pun dibuka ruang untuk itu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ikuti proses rekonstruksi ulang, kemudian proses penyidikan selanjutnya. Kami dari Kompolnas akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan kepada teman-teman media. Saya kebetulan ikut tadi ada gelar atau konsultasi, dan setelah saya pelajari apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam investigasi atau penyidikannya sudah betul. Mungkin ada keberatan sedikit di mana pihak keluarga korban mungkin mendengar bahwa penyidikan itu sudah meninggal kok dijadikan tersangka. Kenapa Polda membuat demikian? Itu sesuai dengan undang-undang pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi kalau penyidikan itu dihentikan penyidikannya karena terlapor, tidak nyambung dengan undang-undangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Polda sudah betul. Jadi memang mesti tersangka bahwa bisa dihentikan penyidikannya. Kalau terlapor nggak bisa, pasal 230 tidak terpenuhi. Terima kasih kepada semua teman-teman media. Terima kasih juga kepada Pak Kapolda juga Kompolnas. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kapolda dan teman-teman jurnalis. Saya sebagai pengamat, 3 hari ini saya melayani pertanyaan-pertanyaan para jurnalis, dan selalu saya kemukakan bahwa dalam suatu peristiwa kecelakaan itu, terutama kalau roda 2 dan roda 4, itu kita menganut paham ini, paling enggak saya, tidak selalu kendaraan besar itu salah, tapi juga tidak selalu kendaraan kecil, dalam hal ini motor, selalu benar. Artinya apa? Pada suatu ketika kendaraan besar juga benar, tapi pada suatu ketika kecelakaan roda kendaraan kecil juga bisa salah. Artinya apa? Kita melihat kasus by kasus, sehingga bagi teman-teman jurnalis mungkin kita perlu melihat secara kritis tentang kondisi saat itu. Saat itu adalah kondisinya hujan, saat itu bersamaan dengan runtuhnya satu sekolah di Pondok Labu ya, dan kondisi kanan kiri jalan itu sedang ada perbaikan, ada sumur resapan. Lalu
kendaraan bermotor itu berjalan antara dari dua kesaksian itu kan ada yang mengatakan 40 sampai 50 atau 60. Nah, sebetulnya kendaraan di jalan kota mestinya kalau Transjakarta itu membatasi 50. Nah, dari segi menurut saya kita harus kita hindari pemakaian terminologi misalnya digilas, ditabrak, karena saya sebagai manusia masuk ada orang yang secara sengaja itu menabrak. Saya kira enggak. Itu jadi ya kalau saya bilang ini adalah fakta yang ada di jalanan, bagaimana kita mulai harus belajar tertib berlalu lintas. Itu aja pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Perwakilan dari Sumisin. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Kapolda dan selamat siang rekan-rekan jurnalis. Dari kami dari PT Mitsubishi Motor Company Indonesia diminta support dalam kapasitasnya memeriksa kondisi kendaraan laju rosport yang terlibat pada kecelakaan kali ini yang dibahas. Dan secara terpisah kami sudah melakukan pemeriksaan kendaraan dan telah menjelaskan hasil pemeriksaan kami terhadap penyidik. Pada dasarnya kami akan selalu support pihak kepolisian atau pihak-pihak lain dalam menjelaskan ataupun juga ada permintaan terkait dengan penyelesaian tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Dari Korlantas ini kebetulan ada. Baik, terima kasih Bapak Kapolda dan yang saya hormati rekan wartawan. Sesungguhnya beberapa hari ke belakang Korlantas Polri sudah melakukan asistensi kepada para penyidik untuk tidak hanya menonton berdasarkan saksi-saksi yang hidup. Saksi-saksi hidup itu temannya sendiri yang di belakang maupun yang ada di sepanjang jalan, tetapi juga mengolah dengan traffic accident analysis berbasis digital dengan alat 3D laser scanner itu untuk menghitung dari kerusakan kendaraan ini sebenarnya berapa kecepatan sebelum crash. Dan itu tadi saya lihat para penyidik sudah lakukan itu, tapi perlu ada koreksi karena kondisi jalan pada saat itu basah. Tentu perlambatan dari masing-masing kendaraan ini perlu jarak yang lebih banyak lagi. Dan ini akan bersaut dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh para penyidik. Saya kira itu. Ini rekan-rekan sekalian, ini wujud daripada niat Polda Metro Jaya untuk transparan, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bisa dikasih mic biar lebih kedengaran. Ya. Oke. Pak Fadil, izin yang dari Kompas TV mau tanya. Pertama tadi kita lihat ada kehadiran Kapolres Jakarta Selatan, itu dalam rangka apa? Apakah memang dalam rangka juga untuk menjelaskan penyidikan sebelumnya? Karena kalau tidak salah penyidik awal itu dari Polres Jakarta Selatan. Terus kemudian juga apakah hari ini ketidakhadiran keluarga korban karena memang ada relevansinya? Sempat mempertanyakan juga TGPF yang sebelumnya karena dianggap tidak profesional. Terus ada penanganan yang dinilai lambat begitu Pak Kapolda. Terus ada pelaporan keluarga juga yang belum ditindaklanjuti. Kemudian juga kita menanya ke Pak Beni, ada beberapa hal tadi yang sudah direkomendasikan kepada Korlantas atau penyidik, itu apa saja Pak kalau bisa disampaikan? Terima kasih. Baik, Pak Kapolres Selatan datang ke saya untuk melapor hal lain, bukan terkait dengan kasus ini. Yang kedua, silakan tanya pihak keluarga mengapa tidak datang. Tapi kami tetap mengharapkan kehadiran. Tadi kita sudah bicara di dalam dengan Pak Beni Mamoto. Kita undang kembali melalui Kompolnas mungkin supaya situasinya lebih netral. Mungkin di Kompolnas nanti kami akan datang mendengarkan apa yang menjadi tugas. Prinsipnya kami terbuka.
Baik. DPR sebelumnya, kemudian juga Belum ada, ini baru sekarang, nggak ada tim-tim sebelumnya, ya. Nggak ada kan? Saya ulangi, ini bukan tim TGPF atau apa, tim asistensi dan konsultasi untuk mencari fakta yang objektif. Ya, saya ulangi, ini bukan tim pencari fakta apalah namanya, tapi ini tim konsultasi dan asistensi untuk menemukan fakta yang transparan, lebih objektif. Tadi apa pertanyaannya buat Pak Beni? rekomendasi yang tadi sudah disampaikan. Sebetulnya rekomendasi ini sangat teknis ya, tapi kalau nggak dijawab salah juga nanti. Jadi beberapa hal teknis dalam hal penyidikan ini memang kami memberikan masukan. Ini berangkat dari masalah yang disuarakan oleh keluarga. Kenapa sih orang yang tidak menolong korban ini sampai akhirnya meninggal kok tidak dikenakan sanksi hukum? Nah, oleh sebab itu tentunya kami dari Kompolnas menyarankan untuk ada pemeriksaan ahli. Kalau orang selama 30 menit dibiarkan dalam kondisi seperti itu, dibanding dengan kalau langsung ditolong dan dibawa ke rumah sakit, itu bagaimana dan sebagainya. Ini kaitannya dengan nanti visum dan dokter yang periksa pertama ketika menerima korban ini. Itu salah satu, dan masih banyak lagi. Tapi kira-kira menyangkut hal-hal teknis yang kiranya ini untuk mengoptimalkan, sehingga nanti pertanyaan publik itu bisa terjawab. Terima kasih. Satu lagi tadi, siapa? Ada dua saya lihat. Oh iya, terakhir nanti. Ini yang di tengah ini, Mbak, ini dulu perempuan. Ladies first. Iya Pak, saya Nadila dari TV1. Dari? TV1. TV1. Iya. Ya, pertanyaan saya yang pertama, sejauh ini tim pencari fakta yang telah terbentuk itu sudah melibatkan profesi tim asistensi dan konsultasi ya, saya ulangi. Tim asistensi dan konsultasi sudah melibatkan profesi apa saja. Kemudian pertanyaan kedua saya ini mungkin di luar dari pembahasan hari ini, tapi memang ada kaitannya. Itu bagaimana update sidang kode etik terkait dengan Kompol D mengenai kecelakaan mahasiswa di Cianjur, seperti itu Pak. Dari ATPN, pakar transportasi, dari lembaga pengawas, Kompolnas dan Komisi 3, dari Ombudsman, dari Korlantas, kemudian pakar hukum pidana. Nanti dalam langkah rekonstruksi tentu kita akan melibatkan ahli mekanika forensik, ya, fisika forensik terkait dengan hitung-hitungan yang lebih rigid, ya, ahli-ahli di bidang eksakta. Gitu. Tadi kita sudah sepakat. Kemudian yang kedua terkait dengan kecelakaan yang di Cianjur, yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Polri. Terakhir. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Noval dari CNN Indonesia. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Bedi, mungkin boleh bantu jawab ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya tentang tanggapan, karena memang pertanyaan ini kan diambil dari beberapa atensi publik tentang tragedi kecelakaan yang berada di Jakarta. Nah, dari beberapa publik pendapat yang kita ambil itu memang mengacu pada arogansi pihak kepolisian. Nah, tanggapan dari Bapak itu seperti apa? Terima kasih Pak. Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan Cianjur dulu. Sejak awal kasus ini terjadi, berita yang muncul itu bunyinya oknum polisi menabrak dan kabur. Dan ini yang sudah terbentuk. Makanya waktu itu begitu dengar itu, kami dari Kompolnas langsung turun minta klarifikasi, benar nggak berita itu? Ternyata faktanya
tidak seperti itu. Nah, banyak kasus yang muncul ini antara headline berita dengan kebenaran fakta setelah diungkap melalui proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak klop. Oleh sebab itu, justru kami mohon bantuan teman-teman media untuk meluruskan, untuk menyampaikan fakta hasil penyidikannya. Ini tidak dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena ketika maju ke pengadilan, ya fakta itulah yang diuji oleh hakim. Demikian. Cukup ya teman-teman sekalian. Saya kira terakhir, laki-laki perempuan lagi. Ini laki atau perempuan ya biar seimbang lah. Ya, 2 laki 2 perempuan. Monggo. Terakhir ya. Kan masih ada besok. Ini kan tim gabungan verifikasi ini kan tujuannya untuk mencari keadilan dan rasa adil bagi kedua belah pihak. Yang jadi pertanyaan dari pihak keluarga ini, hasil konkretnya nanti seperti apa? Apakah memungkinkan untuk merubah status hukum dari korban sendiri, Pak? Terima kasih. Oke, nanti setelah kita melakukan diskusi akan ada rekonstruksi. Dari rekonstruksi tersebut akan ada fakta-fakta. Dan fakta-fakta ini tidak hanya oleh polisi sendiri tapi melibatkan para ahli. Dari situ nanti kita akan mengambil sikap. Ada 2 hal yang perlu kita dan teman-teman sekalian pahami, perspektif hukum dan cara berpikir publik dalam konteks melihat status. Tadi Prof sudah menjelaskan tentang prosedur hukum bahwa memang dalam hukum formil, hukum acara pidana, jika ingin menghentikan sebuah peristiwa pidana ada 3 hal. Yang pertama demi hukum, yang kedua tidak cukup bukti, dan yang ketiga bukan tidak. Kalau demi hukum itu kasusnya daluarsa, yang kedua nebis et idem, dan yang ketiga tersangka. Dalam konteks tersangka dalam KUHP tidak dikenal namanya terlapor. Oleh sebab itu kalau kita lihat hukum pidana Indonesia, kita merujuk dari KUHP yang menjadi hukum formil dari semua hukum pidana. Memang orang-orang yang terlibat itu dan terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka dia disebut sebagai tersangka. Jadi diksi tersangka itu cara berpikir hukum yang memang ya harus seperti itu. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, tim asistensi yang akan melakukan rekonstruksi akan melakukan upaya-upaya untuk menemukan yang lebih fakta-fakta yang lebih objektif. Kenapa? Karena melibatkan pakar-pakar. Ya, makasih ya semuanya. Ini merupakan kalian juga kita melakukan edukasi tentang peristiwa yang terjadi. Jadi kita ingin supaya semua kita paham akan hal ini. Makasih, saya kira teman-teman sekalian, nanti tunggu perkembangannya dari Dirlantas, kapan para pakar ini bisa ada waktu yang tepat untuk turun ke lapangan melakukan rekonstruksi. Keramat ya? Keramatnya biasa. Ada. Cemen banget ya.
Oke, sip. Ini di atas kok udah ngomong kok di bawah. Masih belum. Ini buat TPM. Bulan nomor itu. Dari Korlantas, Pak Hotman. Dari Jadwal Korlantas, jadwal kalau ada Pak Hotman. semuanya Sini Mas. mau biasanya Hujan, nggak ada berubah. badai. Nanya belum buat manusia sudah ada kabar. Dia Hotman Info. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Cemen banget ya. Oke, sip. Ini di atas kok udah ngomong kok di bawah. Masih belum. Ini buat TPM. Bulan nomor itu. Dari Korlantas, Pak Hotman. Dari Jadwal Korlantas, jadwal kalau ada Pak Hotman. semuanya Sini Mas. mau biasanya Hujan, nggak ada berubah. badai. Nanya belum buat manusia sudah ada kabar. Dia Hotman Info. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Kami baru saja berdiskusi yang dihadiri dari pihak eksternal, yaitu dari Komisi 3 yang diwakili oleh Bapak Ahmad Saroni, kemudian dari Kompolnas, kemudian dari Ombudsman RI, dan beberapa pakar transportasi Bapak Hidarman Intias, kemudian pakar hukum Profesor Suhanda Cahaya. Beliau salah satu guru besar di Jayabaya dan beberapa perguruan tinggi. Dari eksternal juga hadir dari pihak TPM Mitsubishi, dan juga tadi ada perwakilan wartawan melihat jalannya diskusi. Sementara dari internal hadir dari Korlantas yang diwakili oleh Kombes Hotman, Subdit Laka, Korlantas Polri. Dari internal Polda Metro Jaya, Irwasda, Dirlantas, Kabitkum, Kabitdokes, dan tentunya jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya. Kami juga mengundang pihak keluarga melalui kuasa hukum, kemudian dari Fakultas Fisip Universitas Indonesia dan dari BEM. Namun sampai dengan diskusi selesai belum hadir. Pada kesempatan lain saya sudah memerintahkan Dirlantas untuk
kita undang secara terpisah, mungkin juga bisa melalui Kompolnas.